Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Ahlan wa marhaban bikum jami'an. Selamat datang bagi para pengunjung ke channel ini, dan juga ahlan wa sahlan wa marhaban bagi yang menonton video ini. Mudah-mudahan antum semua senantiasa berada di dalam kesehatan, rahmat, lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada video kali ini kita akan masuk kepada tema baru. Tema kedua, yaitu kata di dalam bahasa Arab. Pada 3 video sebelumnya sudah dibahas tentang huruf. Silahkan ditonton bagi yang belum. Kemudian kalau ada kurang, saya mohon maaf karena sudah 3 video. Mungkin nantilah kalau ada ini, silahkan kasih saran apa yang tentang huruf yang perlu kita bincangkan, kita share bersama. Sekarang kita masuk kepada kata. Kata di dalam bahasa Arab disebut al-kalimatu, kalimah. Harfun, kemudian disusun menjadi kalimah. Kalimah kemudian disusun juga menjadi kalimat atau jumlah. Jadi dia ada perbedaan sedikit. Kalau dalam bahasa kita, kalimat itu adalah ya gabungan dari kata-kata, sedangkan dalam bahasa Arab itu kalimah itu adalah kata. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia begini, huruf, kemudian menjadi kata, kata-kata digabung menjadi kalimat atau sentence dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan di dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut: harfun, kemudian menjadi kalimatun, kemudian menjadi kalimat dalam bahasa Arab adalah jumlatun, atau bisa juga disebut kalamun. Harfun, kalimatun, jumlatun. Ini dalam kaidah. Biasanya kaidah. Harfun sudah. Sekarang kita masuk kepada kalimah. Diingat lagi bahwa dalam bahasa Arab, ism ya, nama itu bisa menjadi tunggal, kemudian ada bentuk duanya mutsanna, kemudian ada bentuk 3, 4, 5 dan seterusnya yang disebut jamak. Harfun, 2 huruf, harfani, 3, 4, 5 seterusnya, hurufun atau ahrufun. Kalimatun, kalimatani, jamaknya apa? Kalimatun atau kalimun. Jamak itu bisa banyak, kalimatun atau kalimun. Jumlatun, jumlatani, 2 kalimat. Kalau 3,
jumalun. Jadi pada penjelasan berikutnya, kalau Ana usahakan lebih banyak menggunakan bahasa Arab, al-kalimah itu adalah artinya kata. Jadi tema kita adalah al-kalimatu. Maaf, menghapus kotanya. Semoga menjadi amal saleh, amal ibadah, waktunya juga, dan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Judul kita adalah al-kalimah. Kalau tidak pakai alif lam menjadi kalimatun. Pakai alif lam menjadi al-kalimatu. Baik. Di dalam kitab Alfiyah, kita ambil dari Alfiyah Ibnu Malik, setelah beliau memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, di antara bait-bait awalnya adalah sebagai berikut. Kalamuna lafzun mufidun kastakim. Ismun wa fi'lun thumma harfun lil kalim. Lil kalim atau lil kalimi, terserahlah. Seperti itu. Kalamuna lafzun mufidun kastakim ismun wa fi'lun summa harfun lil kalim. Lil kalim kalau tidak salah. Karena menyamakan ini harusnya lil kalimi. Supaya sama rima. Saja namanya dalam bahasa saja'un. Persamaan ujung-ujung ini. Baik. Di sini diterangkan tentang apa yang dimaksud dengan jumlah atau kalimat di dalam bahasa Arab. Dan apa yang dimaksud dengan al-kalimatu atau kata dalam bahasa Indonesia. Kalamuna. Kalamuna nanti kita belajar, nah itu artinya kami. Kitabun, buku. Kitabi, buku saya. Buku kita, buku kami. Kitabuna. Kalamuna, perkataan kalam kita, kalimat kita adalah lafaz. Lafzun mufidun. Mufidun yang memiliki faedah, yang memiliki makna yang jelas, yang tepat sasaran, yang efektif, yang apabila dikatakan tidak sia-sia, apabila dia berbentuk kabar, maka dia menghasilkan benar atau salah. Langit sedang hujan misalnya, maka di situ kalimat tersebut akan menghasilkan apakah langit betul hujan atau tidak, apakah yang berkata itu benar, jujur atau bohong. Atau dia berbentuk kalimat kerja. Istakim, luruslah, memiliki faedah. Ketika dikatakan lurus, maka yang menerima perkataan tersebut, lawan bicara al-mukhatab, dia akan lurus. Kalamuna lafzun mufidun, yang berfaedah. Kastakim, ka ini seperti. Istakim, kata istakim, luruslah. Istaqoma yastaqimu. Istiqomatan atau istiqoman. Wa mustaqoman fa wa mustaqimun. Wadaka mustaqomun istakim. Fi'il amarnya. Ini fi'il amar. Istakim ini satu kata, tetapi dia adalah kalimat yang mufidah,
Dia adalah jumlah yang mufidah. Istaqim. Luruslah kamu. Di dalam jumlah yang berbentuk bersifat jumlah fi'liyah, jumlah kalimat kerja, kita lihat di sini di mana kata kerjanya, fi'ilnya, verbnya, predikatnya. Ini istaqim, fi'lun. Istaqim itu adalah fi'lun dari istaqoma yastaqimu, itu fi'ilnya. Kemudian kalau ada predikat, tentu siapa yang melakukannya, pelakunya. Istaqim, siapa yang akan melurus? Yaitu adalah anta. Ini fa'ilnya ada, yaitu anta. Kenapa fa'ilnya anta jelas di sini? Karena kalau dia anti, istaqimi. Kalau dia antum, kalian istaqumu. Kalau dia huwa, liyastaqim, falyastaqim. Kalau dia mereka, hum, liyastaqimu, falyastaqimu. Fi'lun wa fa'il. Kemudian, di mana objeknya? Kata kerja dalam bahasa Arab itu dilihat dari sudut sisi ada objek atau tidak, ada dua. Ada kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ulun bih, tidak membutuhkan objek. Contoh, saya duduk, tidak ada objeknya, tidak ada penderitanya. Tapi kalau saya menulis, apa yang saya tulis? Saya melihat, apa yang saya lihat? Saya membaca, apa yang saya baca? Tapi kalau saya berjalan, tidak ada maf'ulun bihnya. Ini istaqim tidak membutuhkan objek. Itu disebut fi'lun lazim. Fi'lun lazimun. Saya berjalan, saya lurus, saya duduk, saya berdiri, tidak ada objeknya, tidak membutuhkan. Dia lengkap sebagai sebuah kalimat. Meskipun cuma satu kata, dia mufidun, memiliki faedah, memiliki efek apabila diucapkan. Lawan dari lazim yang membutuhkan kepada maf'ulun bih itu adalah muta'addin. Muta'addin nidal. Misalnya, saya menulis pelajaran. Ana aktubud darsa. Saya melihat masjid. Ana anzuru al-masjidah. Menjadi dia maf'ul itu biasanya menjadi fathah. Apa contoh? Khalaqal insana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqal insana. Dia Allah khalaqa menciptakan al-insana. Itu maf'ulun bih. Min alaq. Seperti itu. Sudah di sini istaqim ini adalah jumlah mufidah. Kata di dalam bahasa Arab itu kemudian terbagi ada 3 macam kata. Bisa kata itu berupa ismun, nama, atau noun, atau fi'lun, atau kata kerja, atau harfun. Ini harfun ini apa kita bilangnya dalam Indonesia? Imbuhan atau apa? Tidak selamanya berarti imbuhan atau yang lain sebagainya. Pokoknya harfun itu contoh di atas ala misalnya. Saya pergi dari sini ke sini. Min itu dari, i ke ila. Seperti imbuhan atau dia kalau dalam bahasa Inggris apa? Adjektif atau apa? Kata keterangan atau apa? Nah, nanti ini harfun ini. Bukan harfun seperti yang kemarin huruf. Dia bisa berbentuk 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Dia disebut harfun. Harfun. Jadi kata itu ada 3. Kalau dia bisa jadi adalah ismun. Kalau dia tidak ismun, mungkin dia fi'lun. Kalau dia tidak fi'lun, bisa jadi dia adalah harfun. Pasti harfun. Kalau tidak tiga-tiganya, berarti dia bukan
bukan kata, bukan kalimah. Kalimah itu kalau tidak ismun, kalau tidak fi'lun, kalau tidak harfun. Begitu. Contoh dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sendiri itu adalah ismun. Kenapa ismun? Yang bisa pakai alif lam. Al-Fatihatu itu adalah ismun. Fi'il tidak bisa. Harfun setawana juga tidak bisa. Maaf kalau salah nanti dikoreksi. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu adalah harfun. Allah bismi ismun itu adalah ismun. Allah itu adalah ismun, lafzul jalalah, lafaz nama Tuhan kita yang agung, Rabb yang agung. Ar-Rahman yang maha pengasih itu adalah ismun karena ada alif lamnya. Bisa dilihat dari cirinya punya alif lam. Ar-Rahim juga ismun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ismun. Lillah, li dan Allah. Li adalah harfun. Segala puji bagi, li, bagi artinya. Hanya untuk Allah sudah tadi lafzul jalalah ismun. Rabbi ismun. Karena yang biasanya yang bisa dia berharokah kasroh itu adalah ismun. Fi'il kalau tidak salah tidak bisa. Kecuali liltiko isakina ini. Ada dua sukun bertemu di ujung satu kata dan di pangkal satu kata. Kemudian dijadikan dia kasroh. Al-alamin ismun. Ada alif lamnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman ismun. Ar-Rahim ismun. Maliki yaumiddin. Malik itu adalah ismun. Yaum itu adalah ismun. Ad-din hari akhir itu adalah ismun. Iyaka. Iyaka. Ka domirnya itu adalah domir kepada engkau. Engkau saya itu adalah ismun. Tidak salah. Iya itu ismun atau harfun. Nanti tolong dibantu antara dua itu. Na'budu kami menyembah fi'lun. Wa dan harfun. Menyambungkan kata dengan kata atof. Iyyaka nasta'in. Nasta'in kami minta tolong itu adalah fi'lun, kata kerja. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi berilah kami petunjuk. Ihdi fi'il amar. Tapi jangan diartikan kata perintah. Karena fi'il amar. Fi'lu amrin. Gunanya itu adalah fungsinya at-tolab. Meminta. Permintaan kita agar yang dipinta melakukan suatu pekerjaan itu bisa berbentuk suruhan. Bisa berbentuk anjuran, bisa berbentuk persilahkan, bisa berbentuk memohon, meminta. Ihdina, tunjuki kami, itu adalah memohon, meminta, merayu, membujuk. Rabbil firli, ya Rabb, ya Tuhanku, ampunilah aku, memohon. Warhamni, kasihilah aku, memohon. Wajburni, cukupkanlah, sempurnakanlah aku atau cukupkanlah aku. Warfa'ni, angkatlah derajatku, itu semua memohon. Wahdini wa'afini, sehatkanlah aku. Wa'fu anni, maafkanlah segala kesalahanku. Memohon. Meskipun itu amar. Amarnya tolab di situ adalah as-su'al, meminta. Sudah terdiri dari ismun, fi'il, thumma kemudian harfun. Yang ketiga, lil kalim. Al-kalim ini adalah jamak dari kalimah. Bisa kalimat, bisa kalim. Untuk kalim, untuk kata-kata. Kalam kita adalah lafaz yang mufid. Lafaz yang berfaedah. Ketika diucapkan atau dituliskan atau disampaikan. Kastakim, seperti istakim. Luruslah. Dalam peribahasa bahasa Arab, ar-rajulu idza qama istaqama. Laki-laki apabila dia berdiri, dia tegak lurus.
Wa idza takallama stumi'a, apabila dia berbicara terdengar. Wa idza akala sabi'a, dan apabila dia makan dia kenyang, sedikit atau banyak. Ismun wa fi'lun thumma harfun lil kalim. Ini tentang al-kalimah. Mudah-mudahan bisa dipahami meskipun antum masih baru di sini. Jangan khawatir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lakukan sebisa antum, niatkan lillahi ta'ala, insyaallah menjadi amal ibadah untuk kita. Kita belajar untuk sholat, perkara yang sangat penting. Ya, sholat itu yang wajib kita mengetahuinya. Ilmu tentang sholat itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Karena setiap orang diwajibkan untuk sholat. Mudah-mudahan ini menjadi amal untuk kita semua. Sudah, kalamuna terdiri dari 3, ismun, fi'lun, harfun. Mohon maaf menunggu. Berbicara tentang kata. Ya, teringat saya sebuah hadis yang sangat masyhur. Ada suatu kata, 2 kata, dia terdiri dari 2 kata yang tidak sempat disempurnakan, dilengkapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika itu nafas beliau sudah putus-putus. Ketika sakaratul maut, beliau tetap teringat akan umatnya, pertanda bahwa beliau sangat memperhatikan, sangat sayang dan cinta kepada umatnya. Harisun alaikum ma'anittum. Terakhirnya Raufur Rahim, penyayang lembut dia. Kata tersebut adalah ummati. Ummati. Kemudian ummati. Kemudian 3 kali ummati. Setelah itu beliau menyebut Allahumma ar-rafiqul a'la. Ummati terdiri dari ummatun dan ya lil mutakallim. Qalamun, ini pena saya, qalami. Kitabun, misalnya ini dikatakan kitabun, kalau buku saya kitabi, itu yaul mutakallim, ya, huruf ya, terdiri dari ummatun dan al-ya, ya mutakallim, ummatun. Ummatun sebelumnya sudah pernah ana sampaikan, biasanya bahasa Arab itu terdiri dari huruf-huruf asli dan mayoritas adalah 3. Apa huruf asli dari ummatun? Hamzah, mim. Dari hamzah, mim ini selain ummatun ada apa? Ada ummun. Apalagi ada imamun. Apalagi boleh zorful makan, amama, yang artinya di depan. Ummun, imamun, amama. Apalagi mungkin nanti bisa ditambahkan di komen yang dari huruf asli hamzah, mim dan mim, double mim. Ummun, imamun, amama.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta beliau kepada umatnya melebihi cinta ibu kepada anaknya. Beliau adalah imam di dalam sholat, di dalam masyarakat Madinah semasa hidupnya, dan akan tetap menjadi imam kita sampai hari kiamat nanti. Bahkan di hari kiamat beliau yang bisa memberikan syafaat dengan izin Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu di depan, di dalam sholat, di dalam perang, dalam bekerja bergotong royong, membangun masjid, membuat parit Khandaq. Bahkan sampai di padang mahsyar beliau berdiri di depan umatnya, di belakang para umatnya. Ketika dikumpulkan manusia di padang mahsyar berkumpul dengan bersama nabi-nabi mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan. Dan beliau senang karena umatnya adalah paling banyak daripada nabi-nabi, rasul-rasul yang lain. Di akhir hidupnya, dalam masa yang disebut sakarat, bukan sakratun, tapi sakaratun, jamak, muslimatun. Sakarat ini adalah keadaan hilang kesadaran. Orang mabuk bisa disebut sakrat, mengalami keadaan ini juga. Orang yang mengkonsumsi narkoba atau orang yang mengalami sakit melebihi kemampuannya, maka ketika itu juga seperti sekring, dia akan hilang kesadarannya karena sakit yang tidak tertanggung oleh badan kita. Maka badan kita melindungi kita dari sakit yang sangat-sangat sakit itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, tentu ketika sakarat beliaulah yang paling mudah. Tapi semudah-mudahnya ya sakarat, tetap saja itu menyakitkan seperti ditusuk dengan banyak sekali pedang ke tubuh kita. Di saat yang susah ini, sakit, hilang kesadaran, sadar, sakit, hilang kesadaran berkali-kali, beliau tetap ingat kepada umatnya, ummati, ummati, ummati. Itulah kecintaan beliau kepada umatnya. Dulu awal beliau diangkat sebagai nabi, pada malam di Gua Hira, beliau berbicara kepada istrinya, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Sayyidah Khadijah langsung percaya memeluk Islam. Kemudian ada juga Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabatnya Abu Bakrin As-Siddiq, dan keluarga-keluarganya yang lain. Kemudian pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Safa. Beliau memanggil, Ya Sobahahu, wahai pagi, wahai yang ada pada pagi ini. Beliau ajak setiap orang yang ada di sana memeluk Islam. Kemudian Abu Lahab datang, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Itulah salah satu, kalau tidak salah, sababun nuzul suratul Lahab. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Di situ kemudian turun surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi watab. Beliau panggil ya Sobahahu. Kemudian ya bani fulan, ya bani fulan, suku fulan, bani fulan. Kemudian berubah panggilannya, ya ma'syara Quraisy. Gabungan bani-bani menjadi Quraisy di atasnya. Kemudian berubah lagi panggilannya, bisa jadi ya ayyuhan nas. Kepada perempuan ya ma'syaran nisa. Kepada para pemuda ya ma'syaras syabab. Ya ayyuhal mu'minun mungkin.
Pastikan nanti. Panggilan lainnya, tetapi terakhir beliau panggil kita dengan sayang, ummati, ummati, ummati. Di dalam kaidah bahasa Arab, tapi ini melebihi kaidah bahasa Arab. Al-Quran adalah dan hadis adalah sebaik-baik perkataan. Jauh di atas kaidah yang diteorikan oleh manusia, yang diusahakan oleh manusia. Al-Quran dan hadis menembusnya. Di dalam kaidah apabila dipanggil, maka sampaikan perkataan. Ini hanya memanggil, tidak berkata-kata. Tapi kalau diisi kata-kata ini, akan menjadi kalimat, akan menjadi bait. Tidak cukup satu bait, bahkan tidak cukup satu buku, satu kitab. Panjang maknanya. Silahkan kita renungkan masing-masing. Boleh jadi ummati, ummati. Tahukah kalian betapa aku mencintai kalian? Bisa. Ummati, ummati, ummati. Tergantung penghayatan kita. Tegakkanlah solat. Tidak hanya sekedar mengerjakan, tapi aqimus sholah itu. Tegakkan. Hafizu ala sholawat. Jaga. Kenapa kalian belum juga sholat? Kenapa kalian, padahal aku sudah bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sederhana. Ummati, ummati, ummati. Kenapa kalian bersedih, berkeluh kesah? Di dalam Al-Quran, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Padahal kalianlah yang paling tinggi in kuntum mu'minin. Apabila kalian orang-orang yang beriman. Ummati, ummati, ummati. Janganlah berfikir beliau pergi tanpa berpamitan. Telah turun wahyu di haji perpisahan, haji wada. Yang ketika wahyu itu turun disampaikan para sahabat. Menangis semua. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku, sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul islam madina, telah aku ridhoi Islam bagi kalian sebagai agama. Para sahabat menangis. Karena apabila Al-Quran sudah sempurna, turunnya sudah cukup. Al-Quran yang turun sedikit demi sedikit, tadrijian. Turun sudah cukup, maka itu pertanda bahwa risalah Nabi sebentar lagi akan berakhir. Mereka akan berpisah. Itulah ummati, ummati, ummati. Banyak lagi pesan beliau. Ummati, ummati, ummati. Kenapa kalian berselisih? Kenapa kalian saling menyakiti? Bukankah kalian adalah seperti satu tubuh? Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bil huma was sahar.
mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti satu tubuh. Idashtaka minhu utwun, apabila menjerit satu anggota tubuh, tada'alahu sairul jasad, seluruh jasad akan terpanggil. Seluruh jasad akan mendengar panggilan itu, akan bergegas. Bilhuma wassahar, dengan demam dan dengan begadang tidak tidur. Kaki sakit jauh dari mata, tetapi mata bisa tidak tertutup semalaman karena kaki yang sakit. Ummati, ummati, ummati. Inilah silahkan kita isi sesuai dengan tuntunan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima latadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian, untuk kalian dua perkara yang kalau kalian tamassaktum bihima, berpegang teguh kepadanya, lantadillu abadan, kalian tidak akan sesat abadan selamanya. Alkitab was sunnah, Al-Quran dan hadis atau sunnah. Mungkin sampai di sini dulu untuk tahap ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan penjelasan-penjelasan yang lain. Naqra doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nakhtatim bilhamdalillah. Jangan lupa tetap bertakwa, tetap kuatkan iman, tetap jaga dan tegakkan salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.